Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada malam hari ini kita sudah berada di wilayah Kalidawer. Ini kita ada di persimpangan Simpang 3, teman-teman. Ini adalah arah jalur ke Pantai Sine. Jadi di pojokan pertigaan ini ada seperti Tugu Monas, pemirsa. Jadi ini seperti miniatur Monas. Pada malam hari ini saya juga sudah bersama dengan Mbah Kendil. Jadi memang Kalidawer ini adalah tempat di mana Mbah Kendil itu memiliki sejarah yang sangat panjang, Mbah ya. Mbah Kendil memiliki sejarah yang sangat panjang, mulai dari ketika sekolah SMA itu sudah di sini beberapa tahun. Kemudian waktu sudah dewasa pun kembali lagi ke Kalidawer untuk buka praktik pengobatan paranormal, dan akhirnya Mbah Kendil yang bernama asli Tejo Bintoro ini mendapatkan gelar atau mendapatkan namanya yaitu Mbah Kendil. Itu berawal dari wilayah Tulungagung. Jadi memang yang memberi nama itu, yang memberi nama Mbah Kendil itu orang Kalidawer, Mbah ya? Ya. Mbah Kendil mungkin ada pesan-kesan yang mau disampaikan. Terima kasih teman-teman. Kita sudah berada di Kecamatan Kalidawer, di mana wilayah ini ada wilayah yang sangat berkisah pada saya. Saya pertama kali menjadi tabib adalah bertempat di Kalidawer. Dulunya bukan tabib, pemirsa, dulunya seorang sosok dalang, sosok dari sesepuh gitu. Nah, kita menangani pasien penyakit gatal, penyakit kanker, tumor, liver, ginjal, kita susah harus pakai sembur gitu. Kita harus pakai dunia media yang nyata seperti tanaman, daun-daunan, empon-empon, tulang belulang, darah, keruh, itu sebagai dasar-dasar untuk menjadikan pengobatan. Ya, alhamdulillah kalau di daerah Kalidawer sini di Desa Karangtalun, saya alhamdulillah juga bisa dikatakan berhasil, karena ya banyak yang penyakit kanker, tumor, liver, ginjal banyak yang sembuh. Utamanya liver, Mbak. Penyakit liver sungguh banyak sekali yang sembuh. Saya juga nggak tahu kenapa kok bisa sembuh, nggak tahu, karena saya pikir jamunya juga biasa saja. Terus kemudian ada lagi yang aneh lagi, itu kanker otak itu, dari Desa Ngentrong, anaknya Pak Di itu dari SD kelas 5 sakit sampai sembuh, sekarang masih hidup. Makanya kalau kita masalah pekerjaan saja nggak susah, pemirsa. Kita bekerja jadi tabib lagi juga bisa, kita berjalan lagi juga bisa. Alhamdulillah saya all round, dari apapun bisa, tukang, mebel bisa. Tapi semuanya saya kurangi, kita sudah tua, kita ya menerima rezeki apa adanya, seadanya. Nggak ngoyo lagi. Nggak ngoyo lah, yang penting kita bisa makan gitu aja lah. Kita bisa makan, kemudian tiap hari bisa kecukupan, sudah cukup. Jadi itu di dunia tidak harus jadi orang kaya raya, yang penting adalah yang jadi orang yang baik, yang selalu berbakti pada orang tua, berbakti pada bangsa, berbakti pada Tuhan. Terus kemudian kita ingat bahwa suatu saat nanti kita mati. Kini tadi kita ke rumahnya teman, namanya Pak Sumail, ternyata juga meninggal. Banyak teman-teman kami sekolah SMA banyak yang meninggal. Itu merupakan peringatan pada saya bahwa suatu saat nanti kita atau saya kan juga bisa mati gitu. Makanya kita harus berhati-hati dalam mulai kehidupan, jangan sampai melakukan perbuatan kejahatan, kamurkan, kesombongan, merasa superpower sendiri, itu jangan sampai. Karena kenyataannya orang itu mati sudah ada ceritanya, pengakuannya, kesombongannya, harta bendanya sudah ada artinya. Ada artinya. Dan ini ngomong-ngomong Tugu Monas di sini ini sudah lama, Bang ya? Itu sudah lama sekali, Mbak. Itu sudah lama lah. Ini kalau mungkin 50 tahun lebih ini. Dulunya sentralnya anak-anak muda berkeliaran di sini, nongkrong. Kan dulunya belum ada warung-warung, kafe-kafe seperti itu loh, Mbak. Sekarang sudah ada kafe-kafe.
Iya, semakin ramai Kali Dawer. Dulu di Kali Dawer sama Pak Lurah Bugo saya nggak boleh pulang, Pak, ya? Ya saya tipu itu, saya pakai pindah tempat bukan dari Kali Dawer, saya pakai pindah tempat dari alamatnya bapak saya di Daung Mutu Kediri. Ya alhamdulillah kalau ya diizinkan. Jadi ya alamat saya masih di sini. Sebenarnya KTP saya kan KTP sini. Iya. Tapi saya langsung pindah tanpa KTP, tanpa prosedur dari desa sini. Karena ya saya sedang beli tanah, beli rumah. Jadi kalau saya ingin diberikan oleh Pak Lurah Bugo tanah, kan saya nggak merdeka, nggak enak. Wong diberikan orang, ditolong orang itu pada saat baik. Nanti pada saat kita bentrok ada masalah, kita kan masih beda-beda gitu. Bejo ciloko ya, atau miskin kaya ya kita usaha sendiri. Kali Dawer adalah merupakan daerah pegunungan yang apa itu yang ramai, Pak. Iya. Ini jantung kotanya, Pak. Karena sekali dan tempat seni budaya yang sangat andalan. Ini banyak dalang-dalang. Daerah sini Masud Gondrong, Pak Dalang Sumar, Pak Dalang Sukaji. Kemudian kalau ke barat ya itu Mas Eko. Banyak daerah di sini. Di samping itu juga untuk mata pencarian masyarakat, kemudian untuk perekonomiannya juga lumayan, Bang, ya? Kalau biasanya daerah itu tanahnya mahal sekali, Mbak, itu pasti lancar ekonominya. Yang pertama, yang kedua kan penduduknya padat, itu sudah lancar. Kalau daerah yang sepi, tanahnya murah, itu sulit untuk cari makan, sulit untuk cari rezeki, Mbak. Ya, kita sebenarnya ingin jalan-jalan ke sana, Mbak. Tapi nanti kan banyak teman saya di sini, nanti kan nggak nyaman, Mbak. Kita bisa warung-warung atau kios-kios, Mbak. Iya. Setan-setan untuk acara anak-anak bermain apa itu HP. Pemuda-pemuda yang tongkrongan lah, yang ingin melekan malam, mungkin lihat konten-konten, lihat hiburan di HP, lihat TikTok. Jadi anak-anak bersandar santai-santai di kafe-kafe itu, Pak. Itu kalau malam minggu ramai sekali. Ramai sekali. Nanti setelah di sini kita langsung menuju pulang, Mbak, ya. Sambil nanti melihat-lihat, Mbak, kalau misalkan ada tempat-tempat yang perlu kita liput mungkin. Jadi kita langsung. Jadi kita acara pada malam hari ini sedikit nyantai, Mbak, ya? Nyantai ya. Kita sebenarnya juga ada program untuk penelusuran, tapi waktunya belum ada. Karena ada teman-teman, Mbak, kok nggak pernah penelusuran, Mbak, nggak pernah pengungkapan gitu. Ya, kita nanti pasti pengungkapan, pasti ke tempat tinggi, tapi belum waktunya itu, teman. Nanti kita masih bikin film si kayak serial Ken Arok itu. Kita tadi kan ke rumahnya saudara kita, teman kita Mas Sumari kan ingin merekrut agar bisa main di film kita, toh, Mbak. Ternyata dia sudah meninggal gitu. Jadi kita membuat film itu kesusahan daripada pemain, pemirsa. Pemainnya susah itu, cari yang benar-benar pintar atau menjiwa itu sulit untuk saat seperti ini gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita berlahan-lahan nanti kan sampai tamat lah, Pak. Masih cara Ken Arok nanti. Kita sudah di episode 4, Mbak. Semoga teman-teman jangan lupa nanti di subscribe dan terus disemak film kita atau konten kita. Itu sebenarnya bukan film, Mbak, hanya konten saja, atau hanya apa ya, sinema atau drama kecil, karena pemainnya juga hanya terbatas, kemudian untuk peralatannya, lokasinya juga seadanya gitu. Yang penting penonton paham dengan ceritanya gitu, kisahnya paham saja. Kalau kita mencari lokasi yang tepat, ya kita jelasnya memerlukan dana yang sangat-sangat besar sekali, Mbak, karena namanya film gitu. Yang penting kita ya tujuan kita tercapai walaupun sederhana, yang penting bagi penonton akan menambah pengalaman, karena penyajian film kita Ken Arok itu tentu tidak sama dengan film-film yang sudah dibikin oleh film-film besar gitu, layar lebar. Tidak sama, kita lebih mengutamakan yang masuk akal itu, Pak.
Gimana? Kita masukkan AK, kita juga pakai indra. Bagaimana kisah pada era dulu itu kan tidak hanya ngamur teori, kita juga pakai indra batin. Seperti apa ya kira-kira kurang lebihnya gitu loh. Jadi kita nggak tahu pastinya dulunya zaman Ken Arok seperti apa, nggak tahu. Kita hanya meraba-raba saja. Yang penting poin-poinnya, baku-bakunya tidak hilang gitu loh. Adapun tambahan itu hanya sebagai pelengkap hiburan aja gitu. Jadi bagi teman-teman yang paham sejarah, yo nggak usah dikomplain. Yang penting bakunya itu nggak hilang. Iya. Tuh adegan yang lain tambahan itu sebagai penghibur, adik kata makan sebagai lauk-lauknya tuh Mbak. Iya. Ya, gitu. Mbak kita ini enggak kita Mbak kita jalan-jalan. Tapi jalan-jalan karena malam tidak sudah Mbak. Oke. Besok saja siang datang. Oke. Pemirsa, Kalidawir itu tepatnya desanya dusun apa itu? Karangtalun. Karangtalun, pemirsa, dusun Karangtalun. Jadi pasarnya itu di Karangtalun malah. Tapi ini kan dekat dengan kecamatan Kalidawir. Iya. Ya, dulu saya di SMA sini pernah menciptakan atau pernah mengadakan pagelaran drama ketoprak dengan serial yaitu Ronggolawe Balilo dulu kan. Saya dengar Mbak Kendil yang Ya, jadi Ronggolawe. jadi Ronggolawenya saya karena saya juga sebagai sutradaranya, saya mencari sosok seorang Ronggolawe kan sulit Mbak. Oke. Dengan pewatak yang harus benar-benar menjiwai gitu. Pemain-pemainnya juga dari apa itu OSIS, anggota OSIS. Iya. Makanya yang namanya kita hidup itu tidak hanya bekerja saja, kita menyempatkan untuk hiburan santai-santai seperti malam hari ini. Kita tidak harus ke tempat-tempat keramat, ke tempat-tempat wingit. Kita kadang-kadang harus ke tempat-tempat seperti ini, Mbak. Iya. Saya juga apa ya tidak bisa melupakan tentang sejarah Kalidawir karena dulunya saya bukan tabib karena terpaksa dari penjual jamu eceran terus dipasrai sama pasien penyakit yang sangat parah buangan dari rumah sakit pemirsa. Jadi menjadi tokoh penjual jamu atau tabib itu malah tidak gampang karena sisa dari buangan dari rumah sakit gitu loh. Yang rumah sakit saja sudah angkat tangan Mbak ya? Kalau misalkan tidak parah nggak mungkin dibawa ke alternatif. Alternatif itu kan hasil dari medis tidak gagal, kemudian sama-sama mencari kesembuhan alternatif gitu loh. Tapi yo ada yang sembuh, ya ada yang tidak. Namanya penyakit parah itu kan tidak bisa dijamin, Mbak. Tidak bisa dijamin nanti sembuh. Karena yang jelas pengobatan kesembuhan itu kan bukan berasal dari kita gitu loh. Berasal dari Tuhan. Ya, kalau dulu misalkan seperti penyakit kanker otak, sebenarnya kan kapasitas bapak jamu, kapasitas tabib saja kan tidak mampu mestinya. Tapi berkat pertolongan Allah nyatanya juga sembuh sampai sekarang. Gitu. Banyak pasien-pasien yang sembuh karena jamu banyak sekali. Kalau dihitung banyak lah. Tapi itu bukan kebanggaan saya, Mbak. Jadi sembuh itu, orang penyakit sembuh itu saya nggak bangga. Karena saya pun tidak merasa mengobati, karena sembuhnya aneh. Kalau kapasitas saya saja bisa menyembuhkan penyakit kanker itu kan tidak masuk akal ya Pak. Hanya ijazah SMA saja dan rasanya bukan berasal keturunan tabib gitu loh Pak. Atau otodidak. Jadi seketika saya dapat jamu eceran udekan itu, terus kemudian didatangi pasien-pasien kronis, akhirnya kita harus bertanggung jawab bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang kronis gitu. Tapi beban untuk menjadi seorang tabib itu ternyata tidak gampang pemirsa. Kalau terjadi masalah, misalkan dikasih obat atau dikasih jamu lah, dikasih ramuan, orangnya meninggal, itu bisa dituntut ke ranah hukum gitu. Jadi nggak bisa tenang menjadi tabib itu. Setiap memberikan obat, setiap memberikan jamu kepada pasiennya itu kita selalu berpikiran gitu loh.
Apalagi ada telepon malam, telepon pagi, telepon tengah malam, itu kadang-kadang teratapan ada masalah apa ini. Pernah jam 2 malam saya diundang karena dikasih minum jamu langsung orangnya itu lemas, gemeter, nggak bisa bicara, pernah itu. Tapi alhamdulillah ya terus saya datang situ, terus berbagai cara saya lakukan ya akhirnya pulih lagi kesalahan daripada minum, Mbak. Hanya diminum setengah, terus klosopenah dia masuk minum 1 bungkus langsung dodok. Hanya kapasitas kekebalan orang itu nggak sama. Oh ya Mbak, ini kan Mbak Kendel kan sudah pengalaman di bidang pertabiban ya. Iya. Saya penasaran Mbak, mau tanya itu apakah menjadi seorang tabib itu juga dilindungi oleh hukum atau pemerintah atau gimana Mbak? Jelas. Jadi kita menjadi seorang penyembuh itu kan menyangkut dengan nyawa orang lain loh. Jelas kita harus punya izin, punya SIU, punya NPWP, harus lengkap Mbak. Kalau tidak lengkap nanti ya pasti ditindak oleh badan hukum. Jadi kita diawasi pada saat menjadi tabib itu diawasi oleh dinas gitu loh. Kita bayar pajaknya, gitu. Makanya saya ribet menjadi tabib. Itu sekali. Terus akhirnya saya mengundurkan diri saja lah. Pakai uang, kita nanti malah banyak pikiran. Kalau anak-anak, udah Pak nggak usah jadi tabib, terus jadi orang biasa saja. Tapi juga ada 1-2 orang yang tanya, konsultasi juga ada. Baik di bidang paranormal atau bidang kesepuan lah, itu kan sekarang kan masih ada. Tapi walaupun saya tolak kan masih ada Mbak, utamanya saudara atau teman-teman kita. Tapi kita sudah tidak buka praktek itu Mbak, karena kita sudah capek Mbak. Kita sejak tahun 1990 sudah buka praktek di daerah Kediri, itu sudah menangani pasien yang tidak sedikit jumlahnya itu. Sebenarnya ratusan. Kita capek. Dan kenyataannya saya menjadi sosok sesepuh itu nggak punya apa-apa pemirsa. Motor saja bebek 75 itu loh. Nggak punya apa-apa itu loh. Ini saksinya saya nyiarkan di sini karena mungkin ada di daerah Pare sana, di daerah Tanggilan Padang, Kecamatan Paku kan tahu saya. Setelah saya meninggalkan kota Kediri, itu kan tetap miskin, tetap nggak punya motor baru, saya nggak punya, apalagi rumah itu loh. Jadi ini menjadi paranormal andalan. Jadi sesepuh terkenal sampai Persero, Nusantara, Bali, Lombok, Sumbawa, Jakarta, Surabaya, Kalimantan, bahkan ada yang dari Taiwan. Tapi saya nggak punya apa-apa. Itu saksi mata banyak. Saya bisa bercerita ini kan apa adanya. Saya kurangi itu loh. Karena saya menipu bahasa, nanti kalau ada yang lihat itu kan di komen saya nanti. Ya pernah itu ada orang memberikan jasa setelah orangnya sembuh Mbak ya, itu memberikan uang. Saya kumpulkan di dalam toples, 1 toples penuh. Saya berikan pada murid saya malah. Nah, kalau tak ada duit jadi usaha. Sama anak buah saya itu usaha jualan sate gitu. Ternyata tapi juga bangkrut, nggak lestari. Jadi kita itu memang hidup itu sangat butuh uang sekali. Dalam setiap hari kita tidak bisa hidup tanpa ada uang Mbak. Kita harus mencari uang, tapi tidak sepastinya kita harus ngoyo-ngoyo golek duit gitu. Karena kita punya tujuan yang lain seperti untuk modal amal untuk pulang ke alamnya Allah atau pulang ke rahmatullah. Kita di perjalanan di alam kubur nanti biar nyaman, kita di tempat-tempatnya yang disediakan Allah, neraka atau surga kita nanti sudah terhindar daripada neraka. Kita kan tidak bisa menentukan kita nanti tergolong orang neraka atau tergolong surga, kita nggak bisa mengukur Mbak. Itu yang mengukur bukan manusia. Yang jelas itu kapasitas saya untuk menjadi beberapa bidang, baik dalang, paranormal atau sesepuh, baik itu pertabiban, semata-mata hanya tertulung pemirsa. Kalau toh saya mau kaya, sejak dulu sudah saya bisa cari harta benda banyak, bisa. Kan pernah saya ceritakan bahwa dulu orang datang bawa 100 juta, hanya satu pasien bawa 100 juta, ditawarkan saya tolak, nggak mau saya, karena resikonya dosa pemirsa. Itu tidak 1 orang 2 orang, berpuluh-puluh orang itu, tapi saya tolak. Ya, saya butuh uang, butuh rezeki, tapi saya pilih dan saya pilih. Ini membawa akibat
bahaya apa enggak gitu loh. Kalau misal tugas yang dilimpahkan saya, tugas yang baik menolong orang, pasti saya kerja, pasti saya tandani, saya bantu, Pak. Tapi kalau tugas yang diberikan saya tadi yang bersifat bertahan atau menyiksa orang atau membunuh orang, saya juga tidak mau. Karena tujuan kita nanti hilang gitu loh. Tujuannya biar nanti bisa di hadapan Tuhan, biar di rongga-rongga Tuhan, terus kita ternyata malah lain nanti malah. Nah, makanya bicara seperti ini bukan kita mencari sensasi atau kecitraan, bukan. Kita bicara tentang kebaikan biar kita disanjung orang, bukan. Saya bicara apa adanya. Saya itu kan barangkali nanti dengar dengan konten ini, nyimak konten ini, kemudian terus akhirnya orang-orang juga atau paham dengan saya, terus kemudian bisa merubah yang dulunya misalkan merosak terus malah tidak merosak gitu, terus mamanya tidak iling-iling, itu saja keuntungan saya pemirsa. Jadi saya mengajak, mari kita berbaik kepada siapapun, jangan sampai mencelakakan siapapun. Jadi hanya itu yang saya utamakan. Jadi bukan saya pencitraan agar disanjung orang, enggak. Wong saya tidak di konten saja sudah disanjung orang. Iya. Saya itu nggak usah di konten sudah disanjung orang, tapi saya nggak suka disanjung orang. Biasanya kalau orang itu suka disanjung akan jatuh itu. Saya sudah titen. Kok orang terkenal, kok orang itu berwibawa, orang itu disanjung-sanjung, tidak lama akan runtuh, akan jatuh. Makanya nggak gampang jadi orang terkenal tuh. Nggak gampang jadi orang luhur, nggak gampang jadi orang ampuh, itu nggak gampang. Malah gampang jadi orang biasa. Makanya saya ingin jadi orang biasa saja gitu loh. Makan seadanya, hidup seadanya. Jadi tidak banyak beban, ngomong apa enaknya gitu aja. Yang penting kita nggak menyinggung perasaan orang lain gitu, Mbak. Saya berusaha untuk tidak menyinggung perasaan orang lain, tapi sekedar mengingatkan atau sekedar paling seseorang itu kan seseorang berasal dari sesepuh toh. Orang dari saya hanya nerok nih pengendikan nih para sesepuh biyen. Pamane becik ketitik olah ketara sapa sidro pahyune bakal sirna. Itu kan paringane wong gak biyen kan niku. Jadi kok bukan kita yang ya ayo gawe kebecikan, dia kan tuturan wong biyen niku. Sapa sing nandur bakal nunduk, kuwi kan ya nalurine to sastrane utawa sesatine wong biyen. Itu yang saya ucapkan agar kita bisa hidup yang benar-benar menjadi orang yang baik gitu. Nah, kita bertanya, baiknya orang bagaimana? Nah, itu dalam luas. Iya. Baiknya orang itu luas, kita tidak bisa menghitung atau merinci. Wis kaya apa apike iki manungsa iki? Ya piye carane ya mikir patokane siji kok wonge takwane andalan, terus hatinya baik, hatinya suci, tikapakarnya kena disangka, terus kemudian tidak menyakitkan orang lain, seneng ketolong, itu jelas diarani wis wong apik. Nggih. Jadi digolek sak dhuwurine ya pangke enek ae, tapi kan ya sulit. Nggih. Wong ora natoni wong ngene wis apik ora. Kalau biji ngono, siji kok bekti karo Gusti Allah atau bekti karo sing gawe urip. Lorone apik karo wong niku mawon pun tanggap saya. Nggih. Saya anggap sudah bagus. Pemirsa, nah ini sudah lintas lama kita berada di tikungan Kalidawir. Ini tempat saya dulunya bersejarah, pemirsa, dari nama Tejo Bintoro. Nama saya itu Tejo Bintoro. Maka saya juga punya channel Teja Karya. Kemudian saya punya channel lagi Kendil. Ya, dulu pernah dijuluki orang Mbah Kendil Joko Montro. Itu orang lain yang menjuluki karena dia sembuh bukan karena jamu, karena doa gitu loh. Jadi nama saya Gelar itu bukan dari saya. Itu Mbah Darmo Sudar itu bukan saya itu. Orang yang mengasih. Mereka cukup sekian. Semoga hiburan ini ada faedahnya dan bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu kami.